Shalom. Shalom Ari. Saya bergumul apa yang harus disampaikan. Tapi hari ini kita belajar satu tema yang jujur sangat memberkati saya sendiri. Dan saya percaya kalau saudara mengerti ini, saudara pasti juga diberkati. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan mesbah dan kehidupan kemah. Kehidupan mesbah dan kehidupan kemah. Mungkin berapa minggu terakhir saudara udah tahu ya, kehidupan mesbah apa sih? Pusat penyembahan. Kehidupan kemah? Pusat kegiatan sehari-hari. Tapi sehari ini Tuhan akan membongkar dengan cara yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu tidak lepas dari kehidupan mesbah dan kehidupan kemah. Nggak bakal bisa lepas. Kehidupan kekristenan tidak pernah bisa lepas dari kehidupan mesbah dan kehidupan kemah. Allah rindu saudara dan saya memiliki mesbah di dalam hadiratnya. Saya ulang, Allah rindu kita memiliki mesbah di dalam hadiratnya, dan Allah juga rindu saudara memiliki kemah di bumi. Ada mesbah, saudara tinggal di kemah. Ada kemah, pasti saudara datang ke mesbah. Saya berharap saudara bisa paham apa yang saya ngomong. Ada mesbah, pasti saudara tinggalnya di kemah. Ada kemah, pasti saudara datangnya ke mesbah. Keduanya ini saling bertalian, saling mengait satu dengan yang lain. Dan ini nggak bisa dipisahin. Sekarang kita lihat dulu kehidupan mesbah itu apa. Kita sama-sama lihat, hari ini nggak banyak kok firmannya, tenang aja. Karena Willy ulang tahun jadi nggak. Tapi puji Tuhan kalau bisa sampai 2 jam nggak apa-apa. Kejadian 12 ayatnya ke-7. Kejadian 12 ayatnya ke-7. Kejadian 12 ayat 7. Iya. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Pertama ada penampakan dulu. Terus baru berfirman, terus Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. lihat ya. Mesbah dibangun atas dasar pengalaman dengan Allah. Mesbah itu dibangun atas dasar pengalaman dengan Allah. Siapapun tidak dapat mempersembahkan diri kepada Allah. Mesbah itu adalah persembahan. Di atas mesbah kita mengalami kematian. Oke, sampai sini masih ngerti? Di atas mesbah, saudara dan saya mengalami kematian. Dan mesbah itu adalah persembahan. Saudara nggak akan bisa mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan kalau saudara nggak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara ngerti kenapa kita ngotot dengan penyembahan? Kenapa kita ngotot dengan pujian? Kenapa? Supaya saudara semua punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan sampai begitu pujian atau penyembahan, saudara pelangap-pelongo. Kalau saudara pelangap-pelongo, saudara yakin saudara tidak pernah akan mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara harus ikut nyembah. Harus alami Tuhan. Kalau saudara alami Tuhan, baru saudara punya kehidupan mesbah. Kehidupan mesbah adalah kehidupan
yang dipersembahkan kepada Allah. Siapapun tidak dapat mempersembahkan diri pada Allah tanpa lebih dulu memiliki pengalaman dengan Allah. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti ya? Orang yang sungguh-sungguh mengalami Allah baru dapat membawa segalanya bagi Allah. Baru dapat membawa segalanya bagi Allah. Dia menyadari segalanya yang dia punya itu milik Allah. Semua yang saudara punya itu milik Allah. Kalau saudara menyadari ini, baru saya bilang saudara adalah orang yang punya pengalaman dengan Allah. Apa yang saudara punya? Apa yang saudara pegang hari ini? Kalau saudara nggak punya pengalaman dengan Allah, saudara akan bilang itu milik saya. 1 Timotius 6 ayatnya ke-7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ke dalam dunia, saudara nggak bawa apa-apa. Keluar dunia, saudara juga nggak bawa apa-apa. Permasalahannya ketika saudara di dalam dunia, saudara pusing dengan apa-apa. Saudara dipusingkan dengan segala perkara, dengan kekayaan, dengan aset, dengan segala macam. Kalau saudara tahu ini, saudara adalah orang yang belum mengalami Allah secara pribadi. Kalau saudara mengalami itu, saudara selalu disibukkan ketakutan, kekhawatiran, nggak punya ini, nggak punya itu. Saudara takut dengan banyak hal. Kenapa? Karena saudara nggak punya pengalaman sama Allah. Oke, sampai sini ngerti? Saudara datang, ada nggak yang datang pakai baju? Begitu lahir pakai baju? Nggak ada. Begitu lahir saudara dimandiin, nanti mati saudara dimandiin lagi. Kenapa? Karena saudara nggak bisa mandi sendiri. Saudara nggak bawa apa-apa. Ada nggak yang lahir langsung pakai cincin berlian? Nggak ada. Tadi saya bilang sama Pak Yogo, lahir Pak salaman langsung sama dokter. Nggak ada yang kayak gitu. Lahir kita nggak bawa apa-apa, pulang juga kita nggak bawa apa-apa. Sekarang kita di dunia, kita sibuk dengan apa-apa. Kalau saudara belum benar-benar menyadari ini, saudara bukanlah orang yang punya pengalaman dengan Allah. Sampai sini ngerti? Penyerahan diri saudara kepada Allah. Simak, penyerahan diri saudara kepada Allah bukan anjuran manusia, tapi pengalaman dengan Allah. Saudara nyerahin diri kepada Allah, itu bukan dorongan dari saya, dorongan dari siapapun, bukan. Tapi saudara punya pengalaman, saudara otomatis nyerahin diri sendiri sama Allah. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, tidak seorang pun dengan inisiatifnya mempersembahkan diri kepada Allah. Garis bawah ini ya, garis bawah ya. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, tidak seorang pun dengan inisiatif sendiri mempersembahkan diri kepada Allah. Kalaupun dia lakukan, semua tidak berdasarkan pada kasih. Bukan berdasar pada kasih, tapi berdasarkan pada aksi. Firman Tuhan jelas bilang di Korintus, dibilang gini, walaupun saudara menyerahkan seluruh harta saudara, tapi kalau bukan dasarnya kasih, semuanya nol. Banyak orang nyerahin segalanya buat pelayanan, tapi dia berusaha ngatur pelayanan. Saya bilang, ini kejahatan. Kenapa? Karena dia belum mengenal Allah. Dia belum benar-benar mengalami Allah. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, tidak seorang pun dengan inisiatif yang mempersembahkan diri kepada Allah. Jadi, orang yang sudah tidak hidup bagi dirinya sendiri, pastilah
orang yang sungguh sudah mengalami Allah. Kalau saudara tidak lagi hidup bagi diri sendiri, pasti saudara sudah alami Allah. Pasti. Abraham bertemu Tuhan, betul gak tadi? Abraham bertemu Tuhan. Langsung dia bikin mesbah kok. Betul? Pas dia ketemu Tuhan, langsung dia bikin mesbah. Pertama yang dia bikin mesbah. Banyak orang ketika bertemu Tuhan, yang dia bikin apa? Yang dia bikin rumah. Wah, saya dapat ketemu Tuhan, saya dapat berkat, saya banyak duit, saya bikin rumah, saya bangun 3 tingkat. 3 tingkat ke atas, 2 tingkat ke bawah. Tapi orang yang sungguh ngalamin Tuhan, begitu ketemu Tuhan, langsung dia serahin dirinya kepada Tuhan, langsung dia bikin mesbah. Saudara lihat Paulus ya, di Kisah Rasul 9, ayat ke-3 sampai ke-5. Kisah Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah ini Saulus, dia ketemu Tuhan di Damsyik. Terus ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? kenapa sih engkau menganiaya aku? Terus ayat 5. Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lihat ya, hasilnya apa ketika dia berjumpa Tuhan? Hasilnya ketika dia berjumpa Tuhan, lihat Kisah Rasul 22 ayatnya ke-10. Kisah Rasul 22 ayat 10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku. Langsung dia bilang gini, begitu dia ketemu Tuhan, langsung dia bilang, Tuhan apa sih yang harus saya buat? Tuhan langsung beri arahan. Berapa banyak orang yang berkata bertemu dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Dosa jalan terus, marah jalan terus, kepahitan jalan terus. Saya bilang kalau saudara tidak berubah, saudara belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, pasti saudara serahin hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara berubah. Lihat ya, hasil perjumpaan atau pengalaman dengan Allah, hasil perjumpaan atau pengalaman dengan Allah, tolong digarisbawahi, hasil perjumpaan atau pengalaman dengan Allah adalah perubahan radikal yang buat saudara dan saya tidak lagi meneruskan jalan yang dulu. Tidak lagi meneruskan jalan yang dulu. Paulus begitu berjumpa dengan Allah, dia tidak lagi ikutin jalan yang dulu. Dia langsung berubah jalan. Langsung puter setir. Itu radikal banget. Nah sekarang saya tanya, saudara sudah jumpa Tuhan belum? Saudara ngalamin gak tiap minggu? Ngalamin gak? Saudara ngalamin gak tiap ibadah? Kalau saudara ngalamin tiap ibadah, harus ya saudara mengalami perubahan setiap hari. Kenapa? Karena saudara mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang memiliki kekuatan, tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Orang ini pasti sangkal diri, pasti pikul salib, dan pasti ikut Tuhan. Nggak mungkin nggak. Otomatis orang itu pasti pikul salib, sangkal diri, dan ikut Tuhan. Pengalaman dengan Allah dalam kisah Abram buat dia memiliki warisan yang baru. Begitu dia berjumpa dengan Allah, Tuhan kasih apa? Aku akan memberikan negeri ini, warisan yang baru. Saudara mengalami warisan yang baru. Pengalaman dengan Tuhan atau pengalaman dengan Allah buat kita alami perubahan budi. Perubahan budi. Saya tanya sama saudara, saudara tahu nggak perubahan budi apa? Apa si Budi sudah berubah?
Apa Ibu Budi sudah berubah? Saudara tahu nggak perubahan budi apa? Oke, sekarang kalau kita bilang perubahan budi adalah berubah cara pandang kita dari dunia ke Tuhan. Saudara lihat, di Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke, perubahan budi bukan berubah sudut pandang atau arah pandang, bukan itu. Itu buahnya, itu buah aja. Itu hasil dari satu pengalaman. Saya bilang sama saudara ya, orang yang tiap hari tidak cari Allah, makanya saudara harus punya waktu khusus sama Tuhan. Saudara harus punya waktu khusus sama Tuhan. Waktu khusus saudara jangan cuman pada saat saudara mau makan. Kenapa? Karena takut keselak. Bukan. Tapi saudara harus siapin waktu khusus buat Tuhan. Kalau saudara tidak setiap hari mencari Tuhan, tidak mengalami Allah, maka saudara akan terbiasa untuk tidak menyerahkan hidup kepada Allah. Kalau saudara biasakan tidak cari Allah, saudara akan biasakan untuk tidak menyerahkan hidup kepada Allah. Dan saya jamin, dosa akan jalan terus. Saudara bukan orang benar, tapi saudara akan melakukan semua kefasikan. Saya ulang sekali lagi, perubahan budi bukan perubahan arah pandang. Perubahan budi juga bukan perubahan pengetahuan, tapi pengetahuan itu hasil dari pengalaman. Saudara jadi lapar dan haus akan kebenaran. Perubahan akal budi yang sebenarnya ada di Filipi 3 ayat 7. Ini orang yang benar-benar sudah mengalami Tuhan. Lihat, apakah saudara benar-benar sudah ngalamin Tuhan? Lihat Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Iya. Apa yang dulu merupakan keuntungan. Kalau saudara dulu dapat duit itu gampang, saudara cari uang itu gampang. Itu kerugian sekarang. Kenapa? Karena waktu saudara itu lebih berharga bersama dengan Kristus. IPA ekstrim banget, iyalah. Tuhan ngajarinnya begitu kok. Dulu kita pikir nama baik itu nomor 1. Dulu kita pikir keluarga itu nomor 1. Dulu kita pikir istri atau suami itu nomor 1. Dulu kita pikir anak itu nomor 1. Begitu saudara ketemu Tuhan, Tuhan harus jadi nomor 1. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, kamu tidak layak bagi aku. Banyak orang bilang, waduh Pak ini ekstrim Tuhan ngomongnya. Membenci artinya kurang menyayangi. Kalau kamu lebih menyayangi atau lebih mengasihi mereka dibanding Tuhan, kamu tidak layak. Kamu harus mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya junjungan hidupmu. Gimana Pak caranya? Saudara harus ngalamin Tuhan dulu. Baru saudara punya mesbah. Mesbah yang dibangun Abraham, mesbah apa sih? Mesbah korban bakaran. Di mana persembahan itu dibakar sampai habis. Banyak orang bilang gini, persembahan, apakah itu melakukan pekerjaan?
persembahan? Apakah itu melakukan pekerjaan? Atau melakukan pelayanan? Ayo, ada yang bisa jawab? Saudara jadi full timer, hidup sepenuhnya. Udah nggak lagi bekerja secara sekuler. Apa itu saudara sudah berarti saudara sudah mempersembahkan hidup saudara buat Tuhan? Saya ulang sekali lagi, apakah kalau saudara sudah menjadi full timer, apakah saudara sudah mempersembahkan hidup saudara sepenuhnya buat Tuhan? Belum tentu. Tapi kalau saudara benar-benar mempersembahkan hidup saudara bagi Tuhan, artinya saudara sudah menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup saudara. Berapa banyak dari kita masih menjadikan pekerja, masih berpikir kalau bekerja bagi Allah itu berarti saudara sudah konsekrasi. Konsekrasi artinya penyerahan hidup sama Tuhan. Bukan itu. Kalau saudara sudah melayani, saudara sudah konsekrasi. Bukan itu. Banyak orang melayani masih ambrol hidupnya. Bahkan Tuhan bilang, aku sudah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal. Kenapa? Karena kamu gak punya hubungan dengan aku. Kalau kamu gak punya hubungan dengan Tuhan, gak punya mesbah, gak punya hubungan sama Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal. Oke, sampai sini ngerti? Mesbah bukan bekerja bagi Allah. Tolong garis bawahi. Mesbah itu bukan bekerja bagi Allah, tapi hidup bagi Allah. Saya ulang sekali lagi, mesbah itu bukan bekerja bagi Allah, tapi hidup bagi Allah. Dan hidup oleh Allah. Kemah bukanlah mesbah. Sibuk pelayanan, belum tentu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemah bukan mesbah. Jangan samain. Sampai sini ngerti? Banyak orang sibuk, waduh, gereja ini, sibuk di gereja ini, pelayanan di sana, di sini, pelayanan kemana, ke sana kemari. Hebat? Belum tentu. Saudara serahin hidup saudara sama Tuhan, itu baru hebat. Saudara hidup untuk Tuhan, itu baru hebat. Bukan bekerja bagi Allah, tapi hidup untuk Allah. Kemah bukan mesbah. Saat Allah menampilkan diri pada Abram serahkan hidupnya pada Allah. Puncaknya apa? Dia bisa menyerahkan Ishak. Kenapa dia bisa menyerahkan Ishak? Karena dia punya pengalaman dengan Allah. Sampai sini ngerti nggak? Saya tanya sama saudara, apakah saudara sudah nyerahin hidup saudara sama Tuhan? Sudah belum? Saya nggak ngomong duit deh, saya nggak ngomong harta deh. Hidup dulu deh. Baguslah Pak nggak ngomong duit. Iya saya nggak ngomong duit, ngomong hidup. Karena kalau orang sudah nyerahin hidup, duit mah soal gampang. Dia pasti serahin segala-galanya buat Tuhan. Amin. Sekarang yang kedua, tadi kehidupan mesbah, sekarang kita lihat kehidupan kemah. Kejadian 12 ayat ke-8. Sudah ngerti tadi kehidupan mesbah? Jadi saya minta semua di sini, kalau lagi penyembahan jangan lagi pelangap-pelongo. Bengong. Tidak lagi begitu. Oke? Kalau penyembahan, menyembah Tuhan yang benar, saudara pasti mengalami persentuhan dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami persentuhan dengan Tuhan, saudara pasti diubah Tuhan. Amin? Bilang, saya tidak lagi pelangap-pelongo. Oke.
Oke, kita lanjutkan kehidupan kemah, Kejadian 12 ayat ke-8. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lihat ya, rumah Allah, Betel artinya rumah Allah. Jadi, sejak saat itu, Abraham tinggal di rumah Allah. Dia tinggal di rumah Allah. Bukan berarti sebelumnya Abraham gak punya kemah. Kalau saudara perhatiin di 7, ayat 7. Abraham punya kemah pasti kan? Ya, punya kemah gak? Tapi kenapa Tuhan gak sebut? Bukan berarti sebelumnya dia tidak punya kemah. Tapi Allah tidak menyinggung sampai Abraham punya mezbah. Halo, ngerti gak? Allah sengaja gak singgung kemahnya dulu sampai dia punya mezbah dulu. Saudara harus punya mezbah dulu, baru saudara bisa punya kemah. Kemah apa? Bukan berarti rumah. Kemah yang sesungguhnya. Oke. Allah sengaja tidak menyinggung kemah lebih dulu di Kejadian 12 ayat 7, tapi Tuhan menyinggung mezbah lebih dulu. Begitu dia punya mezbah, baru disinggung kemahnya. Dia tinggal di rumah Allah. Barulah wahyu tentang kemah dinyatakan. Kemah bisa pindah lewat mezbah Allah. Lewat mezbah, Allah mengubah saudara dan saya. Simak ya, lewat mezbah, Allah mengubah saudara dan saya. Tapi lewat kemah, Allah mengubah hati kita tidak lagi terikat pada harta. Ngerti gak? Saya ulang sekali lagi, lewat mezbah, Allah mengubah kita secara utuh. Tapi lewat kemah, Allah mengubah hati kita tidak lagi terikat pada apa yang ada di dunia ini. Pada harta, aset. Mengapa saya bilang orang Kristen begitu pelit? Kenapa? Saya bilang orang Kristen kalau pelit, dia belum punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara rela kumpulin duit beli iPhone 13, 14, 15, 17. Saudara rela kumpulin duit sedemikian rupa untuk beli. Coba saudara Tuhan minta persembahkan buat Tuhan. Saudara akan tanya berulang-ulang, bukan dari Tuhan. Jangan, ini bukan dari Tuhan. Lalukan ini dari saya. Coba buat pekerjaan Tuhan. Mikir terus. Sampai rambut putih. Sorry, maaf, bukan Bui. Mikir terus. Tapi buat diri sendiri, kita gak perlu mikir. Saya bilang, kamu belum punya pengalaman dengan Allah. Sorry, saya bilang, you jahat kalau begitu. Oke, lewat Allah. Lewat mezbah, Allah mengubah kita. Tapi lewat kemah, Allah mengubah hati kita terhadap semua milik kita. Saya tanya sama saudara, Abraham punya kekayaan gak? Apa semuanya ditaruh di atas mezbah? Sekali lagi, apa semuanya ditaruh di atas mezbah? Enggak, ada sisa, pasti, betul? Dan itu ditaruh di kemah. Sekarang saudara udah ngerti kemah itu maksudnya apa? Ya,
supaya saudara tidak terikat dengan apa yang ditaruh di kemah. Paham? Allah, apa Abraham menyerahkan semuanya pada Allah? Iya. Tapi apa semuanya dibakar di atas mezbah? Enggak. Pasti ada sisa. Dan yang sisanya itu disimpan di kemah. Saudara punya gaji 5 juta misalnya. Saudara memberi persepuluhan. Oke, 90% saudara taruh di kemah. Sekarang saya tanya, ini punya siapa? Punya siapa? Punya Tuhan. Jadi jangan ngomong tentang persepuluhan, tidak ada lagi. Persepuluhan itu minimal. Sisanya itu silakan taruh di kemah. Makanya saya selalu ngomong, persepuluhan itu bukanlah persembahan. Itu milik Tuhan yang harus saudara kembalikan. Kalau saudara nggak kembalikan, kamu mencuri punya Tuhan. Halo, ngerti gak? Ngerti? Oke. Baru itulah kehidupan kemah. Sekarang kita lihat Matius 22 ayat 21. Ini salah satu ketertiban yang Tuhan ajar sama kita. Ini salah satu ketertiban yang Tuhan ajar pada kita. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Kamu bayar pajak, berikan kepada negara. Karena itu milik negara. Oke, terus? Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Dan Allah. kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Paham nggak sampai sini? Abraham menyerahkan Ishak. Apa Allah ambil Ishak? Enggak, Tuhan gantikan dengan domba yang tersangkut. Ishak kembali ke kemah. Dan Tuhan ngelihat Abraham tidak terikat dengan apa yang ada di kemah. Tuhan minta dia siap kasih semuanya. Termasuk anaknya sendiri. Wih, luar biasa loh. Saudara berani gak sampai ke situ? Berani gak? Gimana kalau pulang bilang, serahkan motormu buat pelayanan. Pulang jalan kaki kita. Rela gak? Nyanyi kita, nyanyi dangdut. Rela, rela, rela aku rela. Sulit lu ngomong gampang, lakukan. Waduh, muntah darah. Sulit. Perlu pengalaman, perlu konsekrasi, pengalaman dengan Allah. Perlu perjumpaan dengan Allah, baru saudara bisa sampai ke situ. Sekarang saudara perhatikan hidup saudara, apakah saudara benar-benar berjumpa dengan Allah setiap hari? Kan jadi nggak yakin sama diri kita sendiri. Nggak yakin dengan kekristenan kita. Tuhan ngajarin kita supaya kita ekstrim sama Tuhan. Radikal, kalau kamu mau percaya, kamu percaya radikal sama dia. Oke. Allah tidak ingin kita hidup bagi diri sendiri. Simak, garis bawahi. Allah tidak ingin kita hidup bagi diri sendiri, tapi bagi Allah. Oleh sebab itu, alami Allah. Alami Tuhan. Dia itu real, dia hidup, dia dengar doa. Dan dia balas orang sesuai dengan tingkah langkah. Kenapa Tuhan gak ngomong tingkah laku, tapi tingkah langkah. Kalau tingkah laku cukup pada perbuatan, tingkah langkah
Itu menyangkut semua aspek kehidupan. Termasuk sikap hatimu yang gak beres. Coba lihat deh, di Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Sorry, maaf, masih bisa dengar gak? Panas gak kupingnya? Enggak, terus lanjutkan. Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, tingkah langkah dan tingkah laku. Perbuatan itu tingkah laku. Tuhan akan membalas setimpal dengan itu. Makanya ada firman yang berbunyi, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Kalau kamu tabur angin, pasti kamu tuai badai. Kalau kamu tabur dosa, pasti kamu tuai kebinasaan. Enggak bisa enggak. Kalau kamu tabur kebenaran, kamu akan menuai puji-pujian bagi Allah. Oleh sebab itu saya bilang, orang yang selalu ribut soal perpuluhan, belum kenal yang namanya penyerahan diri sama Tuhan. Belum kenal yang namanya penyerahan diri sama Tuhan. Belum benar-benar mengalami Tuhan. Gampang kan? Tanpa mezbah, kemah tidak disebut. Saya ulang sekali lagi, tanpa mezbah, kemah tidak pernah disebut. Begitu ada mezbah, baru kemahnya disebut. Serahkan dulu bagi Allah. Serahkan dulu bagi Allah. Supaya Allah menanggulangi engkau. Maka engkau tidak lagi terikat dengan kemah. Serahkan hidupmu kepada Allah. Maka Allah menanggulangimu untuk tidak terikat dengan kemah. Ngerti gak sih? Aduh, saya ragu nih mukanya. Toh tegang semua gini. Ngerti gak? Saya ulang ya. Saya ulang. Biar lebih nancep. Tanpa mezbah, kemah tidak disebut. Serahkan hidupmu kepada Allah. Biar Allah tanggulangi engkau. Baru engkau tidak terikat dengan kemah. Harta milik Allah. Ingat, harta itu milik Allah. Bilang, harta milik Allah. Saya pengelola. Kalau saudara punya harta, punya aset, orang ngambil, terus kamu bilang, wah dia curi punya saya. Bukan punyamu yang dicuri, itu punya Tuhan yang dicuri. Kalau kamu korupsi, kamu mencuri punya Tuhan. Bukan hak milikmu. Paham gak? Jadi kalau uangmu atau asetmu diambil orang, jangan kepahitan. Kenapa? Karena sebenarnya bukan kamu yang kehilangan, tapi Tuhan yang sedang dicuri sama dia. Kenapa? Karena Tuhan itu owner. Kita itu manajer. Kita itu pengelola. Tuhan itu pemilik. Jangan dibalik. Jangan pernah dibalik. Kalau ada orang tipu uang kita, atau ambil uang kita, dia ambil punya Tuhan. Sekarang kita yang ketiga, mezbah yang kedua. Keluaran 12 ayatnya ke-8. Mezbah yang kedua. Tadi kita udah bahas kehidupan mezbah, kehidupan kemah, sekarang kita bahas mezbah yang kedua. Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Kejadian 12 ayatnya ke-8. Oke. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat
dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lihat ya, mezbah menghantar saudara ke kemah, dan kemah menghantar saudara ke mezbah. Halo, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Mezbah menghantar saudara ke kemah. Kemah menghantar saudara ke mezbah. Dan kalau sampai ke titik ini saudara udah gak peduli, saudara udah gak terikat dengan apapun. Semua yang kau punya itu milik Tuhan. Setelah ada mezbah, semua barang bukan lagi milik Anda. Semua barang bukan lagi milik Anda. Yakobus 5 ayat 1 sampai 2. Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Lihat, kenapa? Kenapa? Karena terikat. Terus? 2. Ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Lihat, semua yang ada di kemah, semua yang ada di kemah itu tidak ada yang abadi. Tapi permasalahannya, kalau kita terikat, kita akan menangis karena kita nggak punya heartset. Oke, sampai sini ngerti? Lihat orang Israel. Orang Israel saudara harus lihat. Mereka keluar dari Mesir, mereka dapat jarahan. Orang Mesir bermurah hati, kasih mereka emas. Kasih mereka aset, kasih mereka harta. Buat siapa? Buat siapa? Buat mereka? Bukan. Begitu Tuhan bilang, aku akan membuat kemah suci. Mereka harus menyerahkan apa yang sudah dikasih dari Mesir, harus diserahkan ke Tuhan. Itu yang namanya konsekrasi. Itu yang namanya penyerahan total sama Tuhan. Keluaran 11 ayat 2 sampai 3. Keluaran 11 ayat 2. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Iya, terus? Ayat 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lihat, orang Mesir punya aset, mereka memberi semua barang-barang berharganya kepada orang-orang Israel. Terus? Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Lihat, Keluaran 35 ayat ke-22. Ini udah menyerahkan harta ya. Lihat, Keluaran 35 ayatnya ke-22. Keluaran 35 ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Keroncongan. Lapar dia. Terus? Segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Saudara udah ngeliat belum sih? Mereka dapat. Mereka serahin buat Tuhan. Ini namanya kehidupan mezbah dan kehidupan kemah. Apa yang saudara punya itu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Serahkan kepada negara apa yang harus saudara serahkan kepada negara, dan serahkan kepada Tuhan apa yang harus saudara serahkan kepada Tuhan. Saudara nggak serahkan, saudara curi. Oke? Perjumpaan dengan Allah dorong saudara masuk dalam mezbah, yaitu segala yang saudara punya adalah milik Allah. Tapi Allah menyisakan bagi hidup kita, itulah kemah. Ngerti gak? Allah menyisakan bagi hidup kita, itulah kemah.
dan kemah, dorong saudara pada mezbah berikutnya. Begitu saudara menyisahkan, Tuhan dorong lagi untuk bangun mezbah berikutnya, ada penyerahan lagi kepada pekerjaan Tuhan yang berikutnya. Wah Pak, gimana nih dengarnya? Saya berharap saudara benar-benar mengerti apa yang saya ngomong ini. Karena ini wahyu dari Allah. Oke? Kemah dorong saudara pada mezbah yang berikutnya, yaitu semua milik Allah. Kesadaran Tuhan adalah pemilik semua, kita tidak lagi terikat, tapi sayang, kemah suka membuat orang sayang dan terikat lagi sama kemah. Tapi sayang, kemah suka membuat orang terikat lagi pada aset dan membuat dia kembali tidak konsekrasi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nah sekarang kita masuk tahap yang keempat, yaitu pemulihan mezbah dan kemah. Sekarang saya tanya, Abraham pernah meninggalkan mezbah nggak? Pernah meninggalkan mezbah nggak? Tidak. Abraham pernah meninggalkan mezbah, dia pergi ke Mesir. Dia tinggalin mezbah. Tapi dia pulihkan lagi, dia bikin lagi mezbahnya. Ya, Kejadian 13 ayat 3 dan sampai 4. Kejadian 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Oh, salah saya. Salah. Keempat, coba lihat keempat. Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Oke. Intinya gini, Abraham pernah lari ke Mesir. Ya, simak ya. Abraham pernah lari ke Mesir. Dia sampai istrinya itu dibilang adik ya. Ya, dia tinggalin mezbahnya. Tapi kemudian di Kejadian 13 ini, dia balik lagi, dia kembali pemulihan, kembali pada mezbah dan kemah. Kejadian 12 ayat 10. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dicatat aja Kejadian 12 ayat 10. Tapi dia ngalamin pemulihan, dia kembali lagi pada kemah dan pada mezbah dan kemah. Saudaraku, kita gagal, kita sering gagal. Jujur kita sering gagal. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Kita semua sering gagal, kita semua sering turun ke Mesir. Lari dari Tuhan. Kita pakai semuanya untuk keinginan diri sendiri, sesuai dengan tuntutan diri sendiri. Tapi saudara hari ini harus sadar, semua yang saudara punya itu punya Tuhan, bukan punyamu. Kejadian 13 ayat ke-8. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Salah lagi saya. Bukan Kejadian 13. Ada kata Hebron. Coba bantu saya cari Hebron. Maklum, saya baru tidur 1 jam. Ayat 18, ya. Oke, Kejadian 13 ayat 18. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan dia kembali pada mezbah dan kembali juga pada kemah. Terus dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Saudara tahu gak arti Hebron apa? Saudara tahu gak arti Hebron apa? Hebron berarti persekutuan yang kekal.
Dia kembali kepada mezbah, dia bangun persekutuan yang kekal dengan Allah. Terus, Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. kalau saudara pernah meninggalkan mezbah, saudara udah gak punya inisiatif lagi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya bilang saat ini kembalilah kepada mezbah. Saudara harus mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Baru saudara bisa tidak terikat dengan kemah. Di mezbah Tuhan mengubah engkau secara total. Tapi di kemah Tuhan mengubah hatimu tidak lagi terikat pada astral harta. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara kembali pada mezbah dan juga kemah. Tuhan berkati.